Yamete Yamete Mo Yamete 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 Mo Yamete anjay. Yo yo yo, apa kabar semuanya? Udah pada nonton Miyuriko-chan belum? Hari ini Wibu Amatir akan mencoba membahas manga Shikakumo no Saikyo Genja. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Oke, saya itu adalah Wibu Amatir. Dan karena saya masih amatir dalam dunia perempuan, untuk para senpai, yoroshiku onegaishimasu. Oke, ini manga lumayan menarik banget sih. Itu kenapa Wibu Amatir memutuskan untuk mencoba membahas manga ini. Secara garis besar, manga ini itu menceritakan Matias yang dulunya adalah seorang sage terkuat, dan dia itu memutuskan untuk mengorbankan nyawanya untuk bisa bereinkarnasi. Nah, udah jadi sage terkuat, tapi dia masih belum puas juga dong. Kenapa ya? Ya, itu mungkin memang hal yang lumrah ya bagi orang yang kuat untuk bisa menjadi lebih kuat lagi. Tapi alasan sebenarnya itu adalah karena ketidakpuasannya terhadap simbol sihir atau tanda sihir yang dia miliki. Oh iya, sebenarnya juga manga yang ditulis oleh Shinko Toto ini telah mendapatkan adaptasi animenya loh. Kemarin aja udah keluar animenya, dan trailernya pun sudah keluar dari bulan lalu. Maka dari itu, bagi kalian yang pengen nonton animenya, ya silahkan. Tapi jika kalian lebih penasaran dengan manganya, ya kalian bisa lihat di Wibu Amatir. Sebelum masuk ke pembahasannya, mohon maaf bila pembahasan saya masih sangat kurang baik belum menurut saya. Ya, oke, kita langsung aja ke topik pembahasannya. Di awal chapter pertamanya ini, Matias masih menjadi seorang sage terkuat dan dia bertarung melawan naga terkuat dalam legenda Good Slayer Dragon yang telah menghancurkan 3 kerajaan nih. Ya. Dan dalam waktu 27 detik, 40 detik, dia itu berhasil mengalahkannya. Hanya saja seperti yang sudah Wibu Amatir katakan, dia itu masih belum merasa puas karena tanda yang ada di tangannya. Ya, dan akhirnya dia pun memutuskan untuk menggunakan sihirnya agar bisa bereinkarnasi. Oh iya, di sini juga dia berkata bahwa ada tempat yang lebih tinggi daripada langit dan disebut sebagai alam semesta menurut para ilmuwan di dunianya. Ya, memang benar sih. Di dalam bumi itu kan memang alam semesta, bukan? Ya, bumi juga kan sudah termasuk di dalamnya. Tapi apa iya itu yang dia maksud? Tapi sepertinya alam semesta yang dia maksud itu adalah tanah yang benar-benar ada, dan dia akan mencoba menginjakkan kakinya di sana sampai dia menjadi orang yang terkuat. Wow, sungguh motivasi yang luar biasa, bukan? Sama seperti motivasi saya yang merekam suara ini. Ya, sesudah dia mengaktifkan sihirnya, dia langsung terbangun dan menjadi anak bernama Matias, dan betapa beruntungnya dia langsung dapat tanda tipe keempat dong. Ya, udah rezekinya kali ya. Oh iya, sebelum dia bereinkarnasi itu kan tanda di tangannya itu adalah jenis tanda yang tipe pertama, dan tanda itu bikin tingkat pertumbuhannya sudah mencapai maksimal. Ya, makanya dia senang banget tuh dapat itu tanda keempat. Ya, setelah dia bereinkarnasi, dia tinggal dengan keluarga Doc Hildesheim, dan sekarang namanya itu adalah Matthias Hildesheim, dan punya 2 saudara. Nah, kakaknya yang pertama ini namanya adalah Lek, dan tanda di tangannya adalah tipe yang kedua. Ya, pada dasarnya juga di dunia ini tuh ada 4 jenis tanda. Nah, yang pertama itu atau jenis pertama itu adalah khusus dalam menciptakan dan tidak bisa digunakan untuk bertarung. Dan si Matias ini dulunya adalah tanda tipe yang pertama kan? Hebat banget sampai bisa ngalahin naga yang paling kuat. Terus juga tanda yang kedua adalah tanda khusus kekuatan. Untuk tanda kedua ini punya banyak fitur atau mungkin modifikasi ya. Tapi juga dilatih dengan latihan berat bisa memakai sihir api level tinggi. Oke. Tipe yang ketiga, tanda khusus sihir percepatan. Pada dasarnya sihir ini tuh lemah, tapi kalau dilatih bisa menghasilkan kerusakan yang paling kuat dan cocok untuk menghabisi pertarungan. Dan tanda yang terakhir adalah tanda keempat. Tanda sihir jarak dekat. Nah, tanda keempat ini bisa menggunakan beberapa sihir api dan sihir penembak sebagai cadangan, dan 3 jenis sihir tingkat tinggi. Nah loh, emang yang keempat ini istimewa banget.
Oh iya, kakaknya Matias yang satu lagi itu adalah si kampret Pijel. Nah, pastinya di setiap manga yang genre komedi itu, ada pasti ada aja karakter yang tipenya kayak kakaknya Matias ini. Namanya itu adalah Pijel ya, bukan Tijel. Ya si bot sobangnya itu anjir lah, gian. Anjir sangat lah. Oke, balik lagi aja ya. Jadi sehabis Matias terbangun, ada kakak pertamanya, Lek. Nah, si Matias ini kan mencoba untuk membaca buku. Tapi bahasa apa anjir? Itu yang ada di pikiran Matias ya. Ya karena Matias nggak bisa baca buku, jadi kakaknya Lek membacakan buku untuk Matias. Nah, sehabis Matias baca buku, si Matias ini pergi untuk mencari informasi. Dan ternyata dunia Matias yang sekarang ini sangat berbeda dengan dunia yang dulu, dimana di sini tuh nggak ada tempat atau peralatan sihir untuk kehidupan normal. Nah, menurutnya juga tempat ini tuh adalah 12.700 Nah, tahun untungnya lalu lagi menurut di waktu kalender Matias lagi sihir. keluar, tiba-tiba aja ada si kampret Pijel anjir. Tiba-tiba jadi orang asal keluar-keluar nggak jelas dan bilang kalau tanda di tangannya Matias itu tanda yang lemah anjir. Padahal mah, aduh, coba kalian baca aja teksnya deh, konyol banget. Masa anak 14 tahun ngomong ke anak 6 tahun udah kayak apa aja anjir, emang parah di Pijel. Dan dia itu nggak ngaku kalau dia itu bakal jadi pewaris tempat itu, kan kocak banget. Padahal dia itu anak kedua, kocak banget anjir. Dan lucunya lagi di sini dengan pedenya dia nunjukin tandanya. Saya kira tandanya itu tanda yang keempat kayak Matias, dan ternyata ada tanda yang pertama aja. Dan terus bilang bahwa itu adalah sihir dewa untuk orang yang terpilih. Bahkan di kehidupan lamanya Matias itu, untuk pendaftaran institusi ilmuwan selalu ngebutuhin pendaftar selain pemilik tanda pertama. Dan karena itu juga Matias harus bereinkarnasi. Mana bilang sampah lagi tandanya sihir Matias. Itu kan bisa nggunain segala jenis sihir. Kan konyol sumpah. Sang dewa sihir. Awak. Ya si Matias nggak mau ambil pusing dan kamu ngeladenin si botak ini dan langsung aktifin sihir penguat tubuh. Matias dipilih dewa. Dapat dari Hongkong kali, dia aja nggak bisa aktifin sihir penguat tubuh. Dasar Tijel. Oh iya, jadi sehabis si Matias itu kabur, dia mau ngetes ilmunya. Maksudnya sihir dulu dia ya. Jadi di sini Matias mencoba sihir passive search, di mana kegunaannya itu sebagai sihir pencari dari alat sihir dan lainnya. Terus di kehidupan Matias yang dulu itu cuman bisa mencari dalam jarak 1 kilometer. Ya karena tanda pertama di tangannya itu, di situ juga Matias mau ngetes ilmunya kepada burung yang berhasil dia temuin. Tapi jangkauan tanda keempat ini agak sedikit pendek. Ya si Matias pun masih punya ide dong, gimana dia itu memakai penguat tubuh, kekuatan maksimal yang hasil kombinasi tubuh dan sihirnya. Ya dengan melempar batu ke arah burung itu dengan lemparan yang seperti lemparan baseball. Oh iya, kalau monster atau binatang itu memiliki titik yang sama, dimana kalau mereka mati, maka kekuatan sihir mereka akan terserap. Setelah Matias mengambil burungnya dan dia bawa pulang tuh, habis itu keluarga Matias merayakan ulang tahun Matias. Ada si kampret Pijel. Ini orang bener-bener dah, dikasih makan aja masih aja nggak tahu terima kasih. Saat itu juga hampir upacara pendewasaan si kampret Pijel. Jadi di dunia ini tuh anak 15 tahun udah dianggap dewasa. Si Pijel ini nggak ada dewasa anjir, ultah adanya sendiri dibilang hari terkutuk. Wah, mudah tersesat cabang isekai. Di awal tadi kan udah Wibu Amatir kasih tahu kedua kakaknya. Sekarang Wibu Amatir akan kasih tahu ayah dan ibunya Matias. Oke, ayahnya Matias ini bernama Castor Hildesheim dan ibunya ini adalah Camilla Hildesheim. Ini keluarga lucu banget anjir. Pasti tanya dari mana itu burung hasil buruannya. Si Matias pun malah menjawab, aku hanya beruntung mak, dan burung itu nabrak depan pohon dan mati di depanku. Terus kata ibunya juga, jadi sebelum mati, burungnya itu motong kepalanya, terus buang darahnya buat kamu. Ya si Matias pun gak mau kena masalah dan nyari alasan lain lah. Jadi mereka itu bisa percaya. Ya tapi alasan yang berfaedah anjir. Oh iya, karena Matias sudah berumuran tahun, jadi bapaknya ini mau ngajarin ilmu pedang ke Matias. Di sini kan Matias anak bungsu, jadi karena peraturan di desanya ini, si Matias itu harus melakukan pekerjaan pertanian. Tapi jika dia tahu atau punya keahlian berpedang, maka dia bisa milih untuk pergi keluar. Ya mau jadi pengemis kek, atau jadi kuli kek. Bukannya pasti jadi petualang lah ya. Suara bapaknya Matias lagi berlatih dengan Lek kakaknya Matias.
Di sini kita bisa lihat keterampilan dan kecepatan berpedang bapaknya Matias juga cukup menakjubkan, walau tanpa sihir penyempurnaan. Ya, ketika si Matias datang, bapaknya pun langsung memberikan pedang kepada Matias. Ya, di sini Matias juga nggak mau nyanyain kesempatan itu untuk latihan saat ini. Dan bapaknya bilang kalau mau menang harus nyentuh tubuh bapaknya dulu. Ya cukup goblok aja ya, masa cara ngajak dan syarat latihannya itu ke anak usia 6 tahun harus langsung menang dengan nyentuh tubuh bapaknya pula. Sungguh cara yang luar biasa dari keluarga Hildesim. Pantesan aja kampret Pijal sifatnya kayak bajigur. Ya di sini Matias pun langsung nunjukin kehebatannya dan bapaknya pun terkejut. Dimulai dari peningkatan tubuh pada kakinya, terus teleportasi ngebelakangin titik buta bapaknya. Oke, di sini ada penjelasan ya, kalau sihir teleportasi itu adalah sihir yang jarak titik buta lawan dan ngebikin mereka berpikir bahwa kita itu hilang dalam sekejap. Terus di masa lalu juga Matias bisa memakai sihir ini, cuman kalau sekarang butuh 10 kali lebih banyak sihir. Semua terkejut, ya iyalah bapaknya aja yang ngira dirinya ahli pedang berbakat masa langsung kalah sama bocil anjir. Ya, terheran-heran lah bapaknya ini. Terus juga di sini Matias langsung ngasih tahu bahwa itu adalah serangan dengan sihir. Atau tambah terheran-heran lah bapaknya. Ya jelas aja pasti di benak bapaknya ini sama si Lek, buset sakti amatnya anak. Ketika ditanya dari mana kekuatannya berasal, si Matias pun langsung menjawab dengan latihan. Ya jawabannya terlalu nggak masuk akal lah. Apalagi di desa itu kan sihir sama ilmu berpedang aja kurang bagus. Jadi ya terheran-heran lah. Lek aja berlatih pedang 7 tahun, jadi nggak bisa tuh kayak gitu. Terus bapaknya malah langsung nerima aja tuh alasan si Matias. Sungguh bapak yang tersesat, bapaknya tersesat nih. Hati-hati ya nih, kayak Pijal nih. Nah, sehabis itu Matias akan mempelajari akal sehat. Nah, yang menjadi gurunya itu bukan bapaknya, melainkan dia mendapatkan tanda sihir dari dewa. Dia yang ter-OP lagi, maha OP, dan dia adalah Pijel. Si Pijel jadi guru akal sehat. Yang datang langsung diomelin juga bapaknya. Ya. Ya si kampret Pijel emang masih kampret seperti biasanya. Dan harusnya sekarang itu adalah sesi latihan Pijel dengan bapaknya. Tapi karena Matias tunjukin kekuatan sihirnya, bapaknya pun excited banget dan ingin Matias melawan kampret Pijel. Ya si Pijel dengan sombongnya dia menerimanya. Di sini karena kampret Pijel nggak mau bapaknya terlalu condong ke Matias, jadi tak ada wasit. Dan si Matias pun sampai kebingungan, apa sih yang sebenarnya direncanakan bapaknya ini? Tunggu, apakah bapaknya si Genius itu? Sampai bikin Matias kebingungan. Si kampret Pijel pun nggak mau satu pertandingan, malah dia minta 5 ronde. Dan akhirnya pun pertandingan akan segera dimulai. Oke, kata kampret Pijel, jangan khawatir, aku tidak akan keras kepadamu. Apakah Pijel jauh lebih kuat daripada bapaknya? Sungguh menarik. Oke, mari kita lanjutkan. Wush, dengan suara yang keras, Pijel pun menebas Matias. Tapi ditangkis. Ternyata keterampilannya tidak jauh lebih hebat daripada bapaknya. Matias pun langsung ingin menghancurkan keseimbangan kampret Pijel, dan mungkin itu tidak akan mudah. Tapi kenapa jadi begitu mudah? Apakah itu jebakan dan membuat Matias terus menjaga jarak? Lalu si kampret Pijel akan mengaktifkan beberapa sihir? Matias pun ingin menerima jebakan itu karena sudah tahu rencana kampret Pijel. Padahal mah nggak ada yang namanya jebakan. Dan itu jebakan itu terus terpikirkan Matias. Padahal kampret Pijel itu udah jelas tutup mata karena ketakutan, dan duar terpukullah kepala kampret Pijel. Padahal Pijel udah nangis, masih aja si Matias belum yakin dan masih berpikir bahwa kampret Pijel itu berpura-pura dan ingin mengambil kesempatan untuk mengaktifkan sihirnya. Ya, Matias dengan serius ingin melihat apakah sihir kampret Pijel yang aktif terlebih dahulu atau dia akan menyerah duluan. Tapi di tengah-tengah pertandingan, bapaknya Matias pun memberhentikan pertandingan tersebut. Ya, karena si kampret Pijel kan udah pingsan. Si Matias malah masih ngira kalau si kampret Pijel itu berpura-pura. Antisipasinya berlebihan banget anjir. Tapi begitulah, orang yang hebat pasti akan selalu melakukan hal yang terbaik setiap langkahnya. Ya, pada akhirnya Matias juga sadar kampret Pijel itu memang lemah. Tapi untuk anak seusianya, sebenarnya kampret Pijel itu nggak lemah. Malah dia lebih baik dari anak seusianya. Ya, mau gimana lagi. Ini kan dulunya emang seorang sakit terkuat. Tapi dianya aja yang kebablasan serius sama kawan-kawan.
Terima kasih banyak ya yang sudah menyimak video ini sampai habis. Maaf ya kalau cara pembawaan saya ini sangat amatir. Ya, semoga hari demi hari pembawaan saya ini jadi lebih baik. Kalau begitu sampai jumpa ya. Lah, wih, lu siapa anjir? Kok lu di sini? Wih. Wah!